Country road, take me home. Hai, kembali lagi di channel kebanggaan kita, channel yang akan mengupas alur film sesuai permintaan agar-agar pokoknya. Oke, langsung saja di review film kali ini kita akan membahas film sesuai requestan dari Nur Aupa yang berada di Banjarmasin. Nur Aupa jauh ini ya. Lanjut ke Kingsman 2 katanya. Dengan gagah berani dan bersemangat kita akan mereview kisah dari Kingsman episode kedua ini dengan filmnya yang semakin ciamik dan menegangkan seperti biasa. Di episode ini diceritakan kembali sepak terjang anggota independen rahasia yang kembali menyelamatkan dunia dari sebuah kehancuran massal. Akan tetapi penjahat yang dihadapi kali ini lebih sadis dan cerdik karena menggunakan media obat terlarang sebagai bahan untuk menghancurkan dunia, serta memanfaatkan salah satu calon kandidat Kingsman yang dulu tidak lulus dan memiliki dendam terhadap Ixi. Penjahat ini menghancurkan semua anggota Kingsman yang ada kecuali Marlin dan Ixi karena suatu hal ya. Sampai akhirnya mereka bertemu dengan agen lainnya dan mendapati agen Kingsman yang sudah tewas dulu. Ayo tebak siapa? Bagaimanakah perjalanan mereka sampai mereka bertemu kembali dengan agen Kingsman yang dulu dilihatnya telah tewas tapi ternyata tidak. Sampai mereka berhasil kembali mengalahkan penjahat kejam dan sadis itu. Jangan kemana-mana, don't go anywhere. Pria muda tampan dan pemberani, siapa lagi kalau bukan saya ya. Ixi maksudnya keluar dari toko Kingsman sekaligus markasnya. Tapi baru keluar dia sudah dihadang oleh Charlie. Itu loh kandidat ketiga yang gagal ketika ditanya di rel kereta api. Tanpa alasan dia menodongkan pistol dan terlihat beberapa orang suruhannya ada di belakang menggunakan mobil. Ixi yang dengan cepat memasukkan Charlie ke dalam mobil taksi canggihnya dan langsung menyuruh supirnya untuk jalan. Sampai dia pun berkelahi di dalam mobil itu sambil terus dikejar oleh anak buah si Charlie itu. Di awal film ini kita sudah disuguhkan dengan ketegangan dan aksi perkelahian di dalam mobil, sampai akhirnya Ixi pun berhasil lolos dan kembali pulang. Dengan merubah mobilnya menjadi mobil sport sampai menjadi kapal selam walaupun tanpa kaca ya. Tapi sialnya tangan besi Charlie yang nyangkut di mobil ternyata mengambil data Kingsman dan nanti akan ada akibat dari itu. Another way out in the corner. Setelah itu terlihat Ixi yang bertemu teman-temannya sambil merayakan hari ulang tahun salah satu dari temannya yang bernama Brandon. Karena Ixi akan pergi untuk pertama kalinya ke rumah keluarga pacarnya, jadinya Brandon disuruh untuk menjaga GB, anjingnya di rumah. Di tempat lain terlihat ini dia penjahat sadis lebih sadis dari Valentine dulu. Ibu-ibu ini bernama Tante Poppy yang merupakan bandar narkebong raksasa yang tinggal di tengah hutan di Kamboja dan memiliki nama sebuah perkumpulan yaitu Golden Cycle atau lingkaran emas. Bukan hanya nama ya Golden Cycle, tapi memang semua anggotanya akan dibuatkan sebuah tato yang terbuat dari emas 24 karat berbentuk lingkaran yang dibuat oleh robot. Selain tersembunyi, tante ini juga memiliki sikap psikopat loh. Jadi dia tidak segan-segan membunuh orang yang telah mengecewakannya dengan sadis. Ini contohnya. Digiling terus dagingnya dibuat burger dan dimakan. Apa nggak mual loh. Malamnya Ixi bertemu dengan calon besanya menggunakan cara yang sedikit curang untuk membuat ayah Tuan Putri itu merasa terkesan dengan pengetahuan yang dimiliki oleh Ixi. Dengan kacamata yang super canggih tentunya dan tidak dijual di mana-mana ya.
Well, other than the night. Ketika si Brandon yang menjaga anjingnya GB masuk ke ruangan kerja Ixi, di sana dia tidak sengaja membuka perlengkapan senjata milik Ixi. Dia mengambil kacamata dan korek peledak. Ixi dan Brandon bisa terhubung melalui kacamata tersebut dan melihat membuka korek peledak itu. Sontak Ixi teriak-teriak menyuruh Brandon untuk menutupnya. Setelah itu tiba-tiba ternyata semua anggota Kingsman dibinasakan oleh Tante Poppy yang mendapatkan titik koordinat dari tangan Charlie yang dulu putus di dalam mobil Ixi. Hancurlah Kingsman dengan menyisakan dua orang, yaitu Ixi dan Marlin. Mereka berdua bertemu dan Marlin menyebutkan akan menerapkan protokol kiamat bagi agen itu. Kalian tahu apa protokol kiamatnya? Shopping. Orang sudah hancur malah shopping. There's no time for emotion in this. We go shopping. Ternyata shopping yang dimaksud pergi ke suatu tempat untuk mendapatkan petunjuk jika semua anggota Kingsman kalah dalam suatu hal. Di sana dia memesan minuman dengan tempat khusus. Ketika Marlin membuka berangkas dan yang ada di sana, tara, hanya ada sebotol minuman whisky yang mereka nikmati berdua sambil nangis-nangis lagi. JB. I think we should. My fault. Oh, that's bullshit. Bullshit. Setelah mereka bersedih sekali dengan kematian semua anggota Kingsman lainnya, Ixi tanpa sengaja melihat petunjuk yang menunjuk ke suatu tempat, yaitu Kentucky, Amerika Serikat. Dan tanpa basa-basi mereka langsung cus ke sana. Western music. Country road. Sampailah mereka di sebuah tempat di Kentucky, Amerika Serikat, di mana tempat tersebut merupakan sebuah pabrik penyulingan whisky terbesar yang ada di sana, dengan merek whisky-nya yaitu Statesman. Setelah Marlin dan Ixi mencoba masuk dengan menghack pengaman biometri dengan sebuah jam, Marlin merasa ada yang aneh dengan ruangan itu karena terlihat di iPad ada ruangan besar di bawahnya. Akhirnya Marlin mencoba mengapak tong besar yang ada di depannya, tapi bukan sebuah jalan, melainkan tong itu memang berisi anggur dan hamsyong kan. Setelah salah kapak, mereka didatangi oleh pria yang membawa pistol dan mengaku penjaga di sana. Tapi anehnya dia seperti tahu dengan semua teknologi yang dipakai oleh Kingsman. Perkelahian pun terjadi. Dengan entengnya Marlin dan Ixi dikalahkan oleh pria itu. Setelah sadar mereka sudah terikat dan sedikit dibully olehnya. Karena ditanya-tanya, Marlin dan Ixi sebetulnya sudah menjawab jujur ya, tapi pria ini aja yang nyolot. Di sini akhirnya hal yang tak terduga dilihat oleh Marlin dan Ixi. Apa yo? Look, for the last time, we have nothing to protect, bruv. But I do agree with the part where you. Harry yang dulu ditembak oleh Valentine dan sudah dikira tewas, ternyata masih hidup dan ada di depan mata mereka. Hampir saja pria itu mencoba menembak Harry. Untungnya ada seorang perempuan yang datang dan mengatakan bahwa dia telah membuka loker kiamat mereka dan menemukan sebuah payung yang bertuliskan Kingsman di sana. Ternyata pendiri Statesman dan Kingsman itu merupakan dua agen bersaudara yang berbeda tempat tetapi memiliki satu tujuan yang sama, yaitu perdamaian dunia. Yang satu tukang jahit dan yang satu pembuat pil. Wanita itu bernama Ginger Ale dan pria penjaga itu bernama Agen Takwila. Setelah dilepaskan, dengan segera mereka masuk untuk menemui Harry, tapi sayangnya Harry mengalami amnesia berat di mana ingatannya hanya sampai ketika dia belum menjadi anggota Kingsman. Dan Harry mengingat dirinya yaitu seorang Lepidopteris, itu loh orang yang ahli dalam serangga. Akhirnya Marlin bertanya ke Ginger apa yang dia lakukan ke Harry. Ginger menjawab, kami sudah membantunya ketika terjadi penembakan oleh Valentine di gereja dulu. Agen Statesman segera datang karena mendeteksi gelombang aneh yang dipancarkan dari alat milik Valentine. Setelah mereka datang dan melihat Harry, Ginger pun langsung menolong dengan menggunakan alat yang bernama Alpha Gel, yaitu penyembuh jaringan otomatis ketika terjadi sesuatu di kepala seseorang, tetapi efek sampingnya adalah amnesia itu. Kembali ke tempat Tante Poppy, di sana dia menculik salah satu artis yang bernama Elton. Dan ketika Elton membawakan sebuah musik, Charlie dan Tante itu melihat ruang biru di muka Elton. Dan ternyata itulah eksperimen Tante Poppy untuk mengambil alih dunia. Kira-kira eksperimen apa ya? Sedikit lagi ada penjelasannya ya.
Di tempat lain, Exi bertemu dengan pimpinan Statesman yang bernama Chad. Kalau di Kingsman itu seperti si Arthur lah. You want to go back to being a rodeo clown? Knows what's good for him. I'm placing all the statesmen consider the clothing business. Setelah Exi mendapatkan petunjuk tentang pacar Charlie dan dia akan berangkat ke sana dengan agen Whiskey, salah satu agen terbaik yang dimiliki oleh Statesman. Kenapa bukan si Takuila ya? Karena agen Takuila juga memiliki ruang biru seperti Elton. Agen juga suka sarapan bubur ini. Tahu kan sarapan bubur? Akhirnya Exi dan agen Whiskey tiba di sebuah festival musik untuk bertemu dengan pacarnya Charlie, supaya mereka bisa meletakkan sebuah alat pelacak yang nantinya bisa melacak keberadaan Charlie itu di mana. Setelah Exi berhasil sedikit merayu pacarnya Charlie ini, akhirnya Exi punya kesempatan untuk memasukkan alat pelacak tersebut yang dia letakkan di tempat yang lembab dan sedikit berlendir. Jangan. Easy. Come on. Be in a bit. Give me a sec. Exi yang memang pria setia berbicara jujur dengan pacarnya bahwa dia harus tidur dengan wanita lain untuk memasukkan alat pelacak tersebut. Siapa juga wanita yang gak marah kalau pasangannya izin tidur dengan wanita lain? Auto galau kan Exinya? Sempat ingin batal, tapi karena Exi melihat tanda Golden Cycle, akhirnya tugas negara harus dijalankan, bos. Masuklah alatnya kan di tempat yang seharusnya. Hehehe. Don't worry. I've been through this with. Tugas negara kelar, tapi pasangan harus rela hilang. Exi yang bersedih di sebuah bar melihat foto-foto kenangan mereka, tapi ketika Exi melihat seekor anjing, dia teringat bahwa Harry sangat sayang dengan anjingnya yang bernama Mr. Pickle. Dan dia berniat mengembalikan ingatan Harry dengan anjing tersebut. Dan benar saja, Exi yang memberikan anjing yang mirip seperti anjingnya dulu, dan dia akan menembak anjing tersebut. Tiba-tiba Harry mengingat semuanya dan memeluk Exi. It was a blank. It's tight as you. Exi? Akhirnya Exi, Marlin, Harry, dan agen Whiskey pergi ke sebuah bar untuk memberikan sebuah kacamata dan jam baru kepada Harry. Tapi ada warga lokal di sana yang sedikit kurang sopan dan mengusir mereka dengan kata-kata jorok. Seperti biasa, Harry mencoba memberikan warga lokal itu sebuah pelajaran. Karena Harry masih belum stabil, jadi bulan-bulanan kan Harry-nya. Dan disinilah agen Whiskey beraksi dengan lasonya. Keren pokoknya. Get your coordination back. Setelah itu terlihat di televisi Tante Poppy yang mulai mensosialisasikan virus buatannya. Ternyata ruang biru itu merupakan gejala tahap awal yang nantinya di tahap akhir yang sudah terinfeksi virus tersebut akan kaku dan mati. Tapi Tante Poppy itu punya penawarnya loh, dan akan dibagikan gratis asalkan ganja dilegalkan dan memiliki kekebalan hukum. Sebuah persyaratan yang berat, dan presiden di sana tidak mau tahu tentang itu dan membiarkannya. To prevent global panic and then, Di tempat Statesman terdengar berita yaitu pacar Charlie juga terkena ruang biru. Dan mereka berdua akan bertemu untuk meminta penawarnya di sebuah pegunungan tempat bermain ski. Dua Galahad dan agen Whiskey bergegas ke tempat itu agar bisa mengambil satu penawar kemudian dibuat kopiannya. Harry, Exi, dan agen Whiskey tiba di tempat itu, tetapi ada yang aneh dengan Harry. Harry yang ditugaskan mengontrol dari ruang ATC, sedangkan Exi dan agen Whiskey yang berangkat untuk nyolong satu penawarnya. Control room. Probably a good idea, Harry. Ketika Exi yang dikira pria bernama Wu Ting Peng dari Singapura, dia ketahuan oleh Charlie dan Exi langsung kabur. Untungnya pintu bisa dikendalikan dan ditutup sementara. Ketika mereka sudah berada di dalam gondola gantung itu, Harry sempat berhalusinasi kembali. Untungnya dia sadar dan segera menekan tombol baliknya.
Charlie yang melambaikan tangan yang dikira bilang hati-hati di jalan, ternyata malah selamat tinggal maksudnya. Karena Charlie memegang kontrol terhadap gondola itu, sehingga gondola itu berputar dengan kencang sekali. Untungnya agen Whiskey memiliki lasso listrik yang mampu menembus kaca dan memotong talinya. Lagi-lagi ketegangan diperlihatkan di scene ini. Siap-siap deg-degan loh. Harry, meet us at the emergency rendezvous. Setelah lolos, mereka bertiga bertemu di titik pertemuan di mana di sana ada sebuah rumah kecil. Tapi setelah mereka berkumpul, kecurigaan Harry semakin kuat terhadap agen Whiskey yang terlihat sengaja menjatuhkan penawarnya dengan alasan ingin menyelamatkan mereka berdua dari kepungan musuh. Tetapi Harry sangat tidak nyaman dengan keadaan itu. Harry yang menjelaskan ke Exi bahwa agen Whiskey sepertinya ada di kubu lawan, tapi Exi tetap tidak percaya dan sampai akhirnya Harry menembak kepala agen Whiskey. Beruntung sekali dia membawa Alpha Gel untuk menolongnya. Di sini Exi sedikit kesal dengan Harry karena dia merasa bersalah telah mengajak Harry yang masih kurang stabil. Ketika sudah sampai di markas, Harry berkata jujur ke Marlene bahwa dia yang menembak agen Whiskey. Di waktu bersamaan, Exi mendapat video call pertama setelah pacarnya ngambek ketika Exi mau izin begituan di festival dulu. Tapi Exi shock setelah melihat keadaan pacarnya yang ternyata terkontaminasi juga oleh virus buatan si Tante Poppy tersebut. Dengan emosi, Exi mengajak Marlene dan Harry pergi ke Kamboja. Karena setelah diselidiki dari nama Wu Ting Feng yang merupakan seorang asisten firma hukum, dan di sana dia mendapatkan titik koordinat dari tempat si Tante Poppy. Di pesawat mereka bertiga sudah siap dengan setelannya masing-masing dan mereka juga memilih senjata ala-ala James Bond lah, tapi di-upgrade sedikit. Feeling good, Eggsy. Di markas, si agen Whiskey sudah sembuh dengan cepat sekali dan dengan gampang kembali ke ingatan asalnya. Mengetahui bahwa ketika Kingsman itu pergi ke Kamboja dan dia juga cepat-cepat ingin ke sana dengan pesawat jetnya. That's where Poppy's base is. Ketika mereka bertiga sampai di hutan tempat Tante Poppy itu tinggal, tanpa sengaja Exi menginjak sebuah ranjau. Tapi untungnya Marlene sudah memberikan spray pembeku di atas pematik ranjaunya. Ketika Exi mulai mengangkat kaki, ternyata kaki Marlene yang digantikan di sana. Misi adalah hal yang utama. Agen-agen ini sudah dilatih untuk fokus dalam penyelamatan, walaupun nyawa sebagai taruhannya. Dengan sebuah nyanyian seperti apa yang saya nyanyikan di awal ya, Marlene menggiring penjaga di sana dan ketika sudah dekat, akhirnya Exi dan Harry atau dua galahad ini masuk untuk menyerang markas dari Tante Poppy itu. Kembali lagi aksi yang sangat seru dari mereka berdua, yaitu adu tembak dengan trik dan alat-alat canggih lainnya. Setelah mereka berhasil masuk ke tempat tante itu dan terlihat Charlie kabur membawa koper yang berisi kode akses penawar dari virus buatannya. Exi yang bertarung dengan Charlie dan Harry yang dikejar anjing robot brutal milik Tante Poppy. Anjing robot itu sangat kuat, tapi untungnya ada Elton yang membantu Harry dan mereka berhasil mengalahkan satu peliharaan tante jahat itu. Di sisi lain, Charlie dengan tangannya yang berhasil diretas oleh Exi dan merasa Exi bermain curang. Dengan gentlenya, Exi juga menghajar Charlie dengan satu tangan saja dan akhirnya Exi pun menang. Tante Poppy yang tidak berdaya disuntikkan salah satu jenis dagangannya sendiri, tapi dengan dosis yang berbeda, supaya dia mau memberikan kode akses alat penawar itu. Setelah mendapatkan kode akses itu, tiba-tiba So? Now give up your guns, fellas. Slide. Same side here. You've had a head injury. The exact same. Instincts. I'll give him that. You stay still. ternyata kecurigaan Harry selama ini benar adanya. Agen Whiskey telah berkhianat terhadap Statesman sendiri. Uang dan trauma masa lalu yang membuat agen Whiskey memang membenci pengguna obat terlarang. Karena itulah dia ingin semua orang pengguna narkoba itu dibiarkan saja tewas.
Dengan sedikit strategi, mereka bertiga berkelahi walaupun kelihatan sedikit lucu ya. Tapi akhirnya Eggsy dan Harry memasukkan agen Whiskey ke dalam penggilingan yang ada di awal film. Hancur tanpa jejak. Dickhead. Dengan kode akses yang diberikan, akhirnya dunia pun selamat dengan penawarnya yang sudah didistribusikan langsung ke seluruh dunia. Dan presiden yang tidak bertanggung jawab itu akhirnya diborgol. People and lied to the public. Kingsman akhirnya kembali dengan semua sumber daya yang diberikan oleh Statesman dan agen Ginger yang menggantikan agen Whiskey. Di akhir film diperlihatkan Eggsy akhirnya resmi menikah dengan Tuan Putri. Dan tahu kan, agen T'Quila yang biasanya berangasan itu muncul dengan dasi dan jas lengkap. Keren ya. Dan film pun selesai dengan sebuah kalimat dari Harry, ini bukanlah akhir, ini juga bukan awal, tapi ini mungkin akhir dari awal. Bingung gak lo? Baik, itulah film aksi laga strategi terbaik lanjutan dari Kingsman 1 ya. Mudah-mudahan akan dibuatkan lagi aksi dari agen-agen ini yang pastinya akan lebih seru dan berbahaya. Ingat nonton film aslinya karena dijamin Anda akan lebih terkesan oleh film ini. Jangan lupa like dan share jika kalian suka, subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk tidak ketinggalan review film aksi laga lainnya yang lebih seru. Terima kasih.